Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya, Ya, selamat datang. Kita ini merencanakan membuat channel baru nih, bincang-bincang alumni Sekolah Anugerah. Jadi siang ini bergabung bersama kita ada saya sendiri, saya perkenalkan, saya Yanto Ong, eh, lulusan alumni tahun 1982 SMP Anugerah. Terus juga ada Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi perkenalkan diri sendiri. ya saya lulusan SMP tahun 80. Dilanjutkan dengan kalau Bu Lydia mah sudah maminya ya, jadi nggak perlu semua orang sudah tahu gitu. Oke, dan bergabung bersama kita siang ini ada Danang. Danang, silakan perkenalkan sedikit tentang Danang saat ini. Halo semua, nama saya Danang Arianto, lulusan dari SMPK Anugerah tahun 2014. Sekarang lulusannya mahasiswa semester 7 di Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Politik. Sudah Oh, masalah. keren. Masuk di universitas negeri ya, keren. Oke. Dan Pak Kim Hwa, silakan. Pak Oke, Kim Hwa. saya lulusan Anugerah SMP tahun 1983. Oke, posisi saat ini di Saya sebagai koordinator di koordinator operasional di Sekolah Kristen Anugerah. Anugerah. Oke, yes. Ya, siang ini kenapa kita kumpul-kumpul kayak gini? Karena saat ini kita merencanakan pengen mengadakan semacam ya bincang-bincang di antara para alumni dan mungkin juga termasuk staf di Sekolah Anugerah. Kita pengen coba mendiskusikan mengenai bagaimana perkembangan sekolah saat ini. Tentunya juga nanti lebih jauh kita berharap ada masukan dari para alumni kita, terutama alumni semacam generasi Danang ya, yang masih cukup fresh nih saat ini, untuk kita dapat masukannya mengenai Sekolah Anugerah maupun yang lain-lain. Selain itu juga mungkin siang ini kita coba bahas sedikit lebih jauh juga tentang IKASKA. Organisasi IKASKA yaitu Ikatan Alumni Sekolah Kristen Anugerah. Nah, dari situ kita harapkan mudah-mudahan teman-teman nanti yang akan menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan pertama tentang update sekolah kita sampai saat ini, yang akan diwakili mungkin penjelasannya oleh Pak Rusdi maupun Bu Lydia. Terus mungkin ada pandangan-pandangan atau masukan-masukan dari alumni yang lulus belum terlalu lama, seperti Danang dari lulusan alumni 2014 ya tadi. Nah, dari saya sendiri nanti saya lebih banyak mengobrol untuk mungkin mendapatkan pengetahuan ataupun saya membagikan pengetahuan tentang IKASKA. Saya pikir itu tujuan bincang-bincang kita siang ini ya. Oke, saya pikir kita mulai aja dulu dengan Danang tadi sudah memperkenalkan diri. Dari Pak Rusdi mungkin kalau ingin menanyakan sesuatu ke Danang saat ini silakan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya akan bincang-bincang dengan Danang lebih kepada bagaimana Danang seperti yang dia tertulis di testimoninya, dia seorang Muslim, seorang dari orang suku ya, di tengah murid-murid anugerah yang mayoritas orang Tionghoa, orang Kristen atau Katolik, tetapi dia merasa di sekolah anugerah ini dia diterima sebagaimana adanya sekolah anugerah yang toleran, yang menerima semua anak apa adanya tanpa membuat perbedaan. Nah, ini yang kita mau gali ya. Kita mau gali karena kita mengharapkan Indonesia seperti itu gitu loh. Ya, kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi sebenarnya kita satu bangsa gitu loh. Dan kalau kita bisa mengambil sisi positifnya ini, kita akan menjadi bangsa yang hebat. Ya, saya percaya kita akan jadi bangsa yang hebat gitu loh. Oke, Danang, kita mulai cerita tentang diri kamu ya.
Kamu sekolah di Anugerah dari SD sampai lulus SMP tahun 2014 ya. Jadi kurang di TK, kamu TK di Anugerah bukan, Dana? Bukan, Bukan di ya? Bintang Kecil, di Kartini lagi. Oh, bisa cerita sedikit bagaimana kamu kok bisa sekolah di Anugerah? Jadi waktu itu ceritanya kan abis daftar TK, setelah TK itu kan udah sering coba contoh daftar ke beberapa SD. Ingat saya waktu itu kalau nggak salah di Strada, terus sama yang di daerah industri, cuma lupa namanya. Tapi daftar untuk yang terakhir itu udah sempat ikut tes, tapi karena masalah ekonomi akhirnya nggak dapet. Tapi untuk secara nilai sebenarnya bisa lolos. Jadi akhirnya daripada gap itu akhirnya sama saya daftarin di situ di Anugerah. Kenapa nggak di yang lain? Kalau nggak salah alasannya juga karena mungkin nggak sebagus sekarang, mungkin secara pergaulan juga untuk orang-orang yang istilahnya sekolah negeri gitu. Jadi akhirnya yang apa-apa sih, akhirnya dimasukin ke sekolah Kristen aja. Waktu kamu di SD gimana? Waktu di SD kamu pergaulan kamu di SD di Anugerah gitu ya? Gimana waktu di SD? Waktu SD karena waktu itu kan saya juga belum tahu kalau misalkan itu sekolah Kristen, jadi kita kayak masuk sekolah ya sekolah aja gitu kan. Terus kalau nggak salah setiap pagi itu kan waktu itu wali kelas satunya kan ibu kan, itu juga sering itu untuk doa pagi kan. Dan saya doanya tuh begini, sementara kan pada berdoanya begini mungkin kan, yang lain tutup mata, tapi ada teman saya nyelutup, Bu kok si Dana doanya begini gitu, tapi ternyata ibunya menengahi, oh enggak itu emang agamanya beda, jadi kayak caranya juga beda gitu. Oh dari situ saya juga mikir kayak berarti ini nggak semuanya Islam, berarti dari situ sebenarnya udah mulai sadar perbedaan kayak gitu, tapi nggak terlalu mencolok. Dan lagi juga udah ada teman-teman yang udah kenal dari TK, dan juga emang saya juga gampang akrab sih sama beberapa teman yang lain gitu. Jadi waktu kamu di FPK pun sebetulnya di situ juga udah banyak beda-beda agama gitu ya? Iya. Beda agama. Oke. Nah, waktu kamu ada tulisan di kamu tuh waktu kamu kelas 3 sama Ibu Wit ya? Ada satu yang berkesan bagi kamu tentang nasionalisme gitulah ya? Iya. Apa tuh? Apa yang kamu dapat gitu waktu itu? Mereka masih kecil ya, kelas 3 SD ya. Iya. Bisa berkesan sama kamu sampai hari ini tuh apa tuh? Waktu itu kan kalau nggak salah ada pelajaran KTK, pokoknya kesenian dan lagu-lagu gitu. Ibu Wit yang megang mata pelajarannya dan sering buat kasih tahu lagu-lagu daerah, lagu-lagu Indonesia juga, dan kadang-kadang kayak nyisipin beberapa cerita tentang kalau Indonesia tuh punya kayak gini-gini loh, dan banyak hal yang bahkan waktu itu kondisinya saya juga belum hafal Indonesia Raya, jujurnya kelas 3 tuh baru hafal. Jadi setelah tahu itu dimarahin juga sama Ibu Wit kan, kamu udah kelas ini masa belum hafal Indonesia Raya gitu kan. Terus dari situ ternyata mulai tertarik kayak wah Indonesia ternyata hebat loh, kayak banyak banget sumber dari kayak gini. Terus juga kayak masalahnya juga mungkin nggak terlalu berat. Apalagi waktu itu sejak kelas 4 itu kan aku kan sering lihat kakak kelas itu yang misalkan buku-bukunya ada bagian sejarah atau PKN gitu, ada gambar-gambar presiden-presiden Indonesia sebelum itu, saya udah mulai suka. Jadi kayak wah keren nih kalau udah jadi presiden nih, apalagi kalau zaman-zaman segitu. Jadi di situ mungkin awal secara nggak langsung minat ke politik dan sejarah itu udah ada gitu. Iya. Nah, selama di SD kesadaran tentang perbedaan itu apakah masih belum terlalu kuat gitu ya? Atau gimana selama di SD? SD mungkin belum terlalu kuat sih, belum terlalu keras. Jadi kita nggak mikirin agamanya apa atau kayak gimana sih, biasa aja, jalan biasa. Ya, jadi kamu juga nggak pernah merasakan ada didiskriminasi sama teman-teman atau dibully lah ya, atau diapain gitu karena berbeda gitu, nggak ada ya? Nggak ya. Nah, oke, sekarang kita ke SMP lah ya. SMP. Nah, SMP kan biasa udah lebih besar nih, ya. Apakah sudah ada mulai muncul juga gitu, atau natural biasa aja gitu? Oh iya, kiranya SD juga setiap pelajaran agama itu kan biasanya ada kartu sekolah minggu, itu harus ada tanda tangan dan stiker gitu kalau nggak salah kan. Cuman waktu itu aku tanya, ini saya nggak ikut sekolah minggu itu gimana? Saya ngaji istilahnya kan. Oh kamu minta tanda tangan sama guru ngaji kamu aja.
Oh, dari situ saya setiap kali ngaji, jadi gak sering dilihatin sama teman-teman ngaji itu ngapain gitu karena sekolahnya sering buat tangan kayak stiker setiap minggu gitu. Dan setiap pas udah sampai SD doang sih, tapi SMP kan udah nggak ada gituan. Jadi tapi ngajinya juga udah stop sih waktu itu, jadi kayak ke jalan biasa aja. Jadi mungkin kesadaran beragama itu mulai terasa gara-gara kalau boleh jujur itu ada sih sebenarnya satu guru yang menurut saya agak apa sebenarnya bukan ke agama saya doang tapi bahkan ke agama yang di luar agamanya. Saya nggak sebut namanya sih. Oh, oh. Ya, ya, ya. Jadi ada guru tertentu lah ya yang selalu menekan, ada guru yang lebih toleran ya. Iya. Oke. Nah, waktu di SMP gimana? SMP, suasana pergaulan di SMP gimana? Pergaulannya mungkin udah mulai merasa nggak terlalu ke bidang religius gitu sih, tapi lebih ke sosialnya. Jadi karena biasanya kan stigmanya masyarakat itu kalau misalkan orang Chinese atau keturunan itu kan biasanya makmur, lebih kaya dibandingkan yang pribumi asli atau gimana. Uh, Tapi kita juga menemukan teman saya yang banyak yang seperti itu, tapi kondisinya malah berbeda. Misalnya ada yang sama saya, kayak saya kondisinya. Jadi saya mulai mikir realita tuh tidak seperti yang dikatakan orang. stigma. Jadi bahwa orang Chinese itu kaya gitu tuh nggak benar gitu ya. Iya, Mungkin Tapi menarik. lebih parah dari kamu banyak kali ya dia suka ya. ya, tapi saya nggak tahu sih. Kan relatif. Iya, ya kita tahu sampai hari ini lebih parah dari kamu itu banyak ya, cuma nggak pernah diekspos kali ya. Bener. Gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, di SMP pergaulan kamu dengan teman-teman yang Kristen ya, mereka kalau ada ibadah atau apa segala, kamu gimana? Ya karena udah kebiasaan dari kecil ya. Jadi kayak misalkan disuruh kayak waktu itu pernah mimpin kebaktian sekali hari Senin kan. Itu pertama kalinya suruh maju di depan panggung juga dan itu bikin grogi. Tapi disemangatin juga kayak untuk berbicara di depan orang-orang tuh nggak usah takut, anggap aja mereka batu. Jadi kamu di situ saya juga udah pelajaran berani public speaking di situ. Dan untuk kayak perayaan Natal itu juga retret itu juga. Jadi ya beneran nyampur sih untuk masalah Oh, gitu. ya, ya jadi dari interaksi agama bagi kamu sebetulnya nggak masalah ya, iman itu kembali kepada pribadi masing-masing begitu ya. Pribadi. Maaf, Danang, kamu sampai sekarang masih Muslim kan? Iya, masih. Oke, sip. Jadi sekedar bertanya aja, jangan nanti paling nggak kita tahu seperti apa gitu kan, jangan nanti dibilang masuk ke anugerah terus jadi Kristen atau apa. Pikir aslinya awalnya dari Muslim sampai sekarang pun masih tetap Muslim, cuman kebetulan saja bersekolah di sekolah Kristen gitu ya, Ya. anugerah. Oke, yes, thank you. Nah, ini nih kan selama ini masyarakat suka bukan suka lah ya, ada sekelompok masyarakat gitu ya menggunakan istilah kristenisasi nih ya. Kamu merasa dikristenisasi nggak, dipaksa untuk Kristen nggak atau gimana gitu? Kalau dipaksa dari sekolah, jujur enggak. Mungkin kalau untuk satu guru yang tadi saya sebutkan, mungkin secara tidak langsung iya, karena saya pernah dengar ketika waktu itu saya itu didoain supaya jadi pendeta ke depannya. Jadi kok datang ke sini malah disuruh kayak gini, apa maksudnya gitu kan. Jadi kayak sejak saat itu kayak udah mulai nggak terlalu, sebenarnya yang benci guru ini juga bukan cuma saya, satu kelas malah sampai sempat ada kasus, tapi akhirnya udah ganti juga waktu itu. Jadi mungkin nggak sama. Iya. Itu lebih ke personal lah ya, personal Iya, guru ya. benar. Jadi selama kamu sekolah di Anugerah SD sampai SMP 9 tahun, yang kasus seperti ini lebih ke personal ya, secara sistem nggak begitu ya. Ya. Begini teman-teman ya, secara keyakinan ya, kita juga percaya bahwa agama itu pribadi kita sama Tuhan gitu loh, nggak bisa dipaksa gitu loh. Ya, agama tuh nggak bisa dipaksa, lebih bersifat kita sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau orang Muslim istilah hidayah gitu ya. Yeah. Seperti kurang lebih sama kita di Kristen gitu ya. Ya kita ada itu. Jadi kalau hidayah ya bagaimana bisa dipaksa gitu kan? Ya.
Nah, jadi juga itu kan bersifat sangat kompleks gitu ya. Jadi nggak benar ya kalau kamu bergaul sama orang Kristen, wah nanti kamu dipaksa gitu ya. Iya. Ya, kalau untuk sekolah, untuk kompetisi ya, untuk kompetisi kita berapa berapa waktu berapa mungkin 2 tahun terakhir lah ya, kita udah masih fokus sih sebetulnya ya. Kita udah tahu masalah anugerah apa, uh, lalu apa yang kita harus lakukan sebetulnya kita udah ya, udah itu. Nah, sebetulnya di sini perbincangan ini kan saya mau mengarahkan sebetulnya yang tadi tentang keindonesiaan ya, itu sebetulnya ada berkaitan dengan ya selain nasionalisme itu berkaitan dengan karakter ya, pembentukan karakter sebetulnya di situ gitu loh ya. Saya mencoba mengarahkan ke sana. Jadi artinya di sekolah anugerah ini secara prinsip kita yang tadi pertama kalau soal agama kita yakin itu masalah pribadi. Ya, meskipun kita mengajarkan seseorang dari aspek agama Kristen, tetapi itu nggak bisa dipaksa. Nah, tapi kedua, di anak-anaknya ini, selama ini kita mengajarkan toleransi. Ya, toleransi, apakah anak ini toleran terhadap anak yang punya cacat secara fisik, apa autis, atau apa gitu ya. Nah, atau anak yang beda karena dia mungkin daya tangkapnya lebih lambat. Ya, nah, atau beda yang lain. Jadi perbedaan ini nggak hanya warna kulit, nggak hanya agama. Sebetulnya kita berbeda itu banyak, kelas sosial juga berbeda ya. Nah, macam-macam kita perbedaan gitu loh. Nah, di anugerah ini karakter ini yang kita tekankan gitu loh. Ya, kebetulan si Danang ini beda secara suku dan agama. Ya, nah kenapa saya gali ini sebetulnya untuk juga orang lihat bahwa banyak hal yang stigma tentang sesuatu itu tuh nggak benar gitu loh. Ya, nah ini kan jadi saya lihat ada ke situ. Nah, ini sekolah itu peranannya penting. Ya, sekolah itu peranannya penting menanamkan value-value seperti itu gitu loh. Nah, ini sebetulnya salah satu ciri khas juga sekolah anugerah yang mau kita kembangkan, menanamkan karakter ya dan nasionalisme. Ya, tentu saja begitu loh. Ya, ini kan ini satu paket ya, bagi saya satu paket keseluruhan. Jadi apakah soal akademik penting? Ya, tetapi sampai di mana pentingnya? Ya, nah, apa bedanya misalnya contoh sekolah penabur? Ya, mereka sangat akademik. Boleh dibilang malah kemarin saya bicara dengan Pak Paul. Pak Paul Danang pernah diajak. Tahu ya. Tahu ya. Nah, dia pernah 12 tahun ya di penabur ya. Dia boleh bilang kalau di penabur favorit tuh guru matematika dan guru fisika. Ya, jadi kalau guru Mandarin itu nggak dianggap gitu loh. Ya, karena pelajaran nggak penting di situ gitu loh. Ya, nah di anugerah tuh beda. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita melihat anugerah ini kenapa nah kayak Danang lah, kita masuk lagi ke topik ya. Masuk lagi Danang. Nah, kamu selama sekolah di anugerah Danang ya. Terutama di SMP lah ya, karena kamu sudah lebih besar gitu ya, atau di SD lah, boleh gitu. Kamu merasa sekolah itu jadi beban nggak? Atau merasa kamu bisa mengembangkan apa yang kamu punya, apa namanya, ada minat-minat tertentu gitu ya, kamu bisa kembang, atau kamu merasa, oh ini sekolah ini terlalu membebani secara akademik gitu? Mungkin udah berasa beban, karena dari SD pun kayak biasa aja sih, kayak saya cenderung mungkin anak yang lebih cepat nangkep kalau guru ngajar. Jadi untuk masalah di rumah belajar atau enggak itu belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk minat, itu baru muncul itu berasa di SMP. Waktu itu guru gambarnya kan Pak Mufti. Di situ saya mulai ngerasa, oh berarti kayaknya bakatnya tuh di sini digambar. Tapi jujur mungkin karena ngerasa telat, akhirnya kayak nggak punya waktu untuk lebih memfokuskan sebenarnya bidang-bidang yang lebih disukain. Mungkin telatnya di situ. Sampai mungkin saya bisa bilang bakat saya nggak tahu mau diapain karena nggak ada wajahnya juga. Iya. Tapi nggak, ya mungkin karena kamu, maksudnya tadi ya, kamu penekanan, kamu cukup cerdas lah ya. Jadi masalah akademik nggak masalah buat kamu selama sekolah di anugerah gitu ya. Iya. Oke, ya ya.
Saya habis itu saya mau lanjut nih ya karena saya mewakili IKASKA yang tadi saya bilang Ikatan Sekolah Alumni Sekolah Kristen Anugerah, yaitu suatu organisasi yang kita dirikan beberapa tahun yang lalu, yang sebetulnya tujuan utamanya pada waktu yang itu adalah pada waktu didirikan adalah mengumpulkan beberapa alumni yang punya passion untuk membantu anak-anak yang tidak mampu di Sekolah Kristen Anugerah. Passion, tujuan waktu utama pertama kali dibentuk itu waktu itu. Nah, cuman dalam proses perkembangannya selanjutnya kita dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah melangkah lebih jauh dengan beberapa program yang lebih banyak dan lebih maju, ya, yang bisa nanti kamu lihat di website. Nah, cuman sebelumnya saya pengen tahu dulu karena ini sekedar masukan juga buat kita. Sampai seberapa jauh Danang pernah tahu atau pernah dengar tentang IKASKA sebelum kita kontak seperti sekarang ini nih? Pernah tahu nggak IKASKA itu apa atau hanya itu satu pernah dengar tapi nggak jelas atau gimana gitu? Itu saya pengen tahu pendapat Danang dari mengenai IKASKA. Jadi mungkin IKASKA itu saya pernah lihat beneran lihat tahu nama itu setiap kali ulang tahun Food Anugerah kan. Di sana ada lebaran, itu ada muncul IKASKA itu apa. Sekarang ada pertemuan-pertemuannya, sering ngajak orang tua kalau nggak salah. Dan waktu itu juga karena kan bisa dibilang saya dapat potongan ketika bayar SPP. Jadi itu juga kata saya juga dibantu sama alumni kayak gitu. Oh, cuma tahu aja. Nah, pada waktu apa ya? Biasanya itu juga sama mulai aware tuh gara-gara setiap Natal itu kita selalu buat kartun apa Natal buat IKASKA gitu. Buat alumni yang membantu ya waktu itu gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu secara jelas tentang organisasi IKASKA ini secara jelas nggak terlalu tahu ya. Cuman tahunya bahwa pada waktu kamu sekolah, uang sekolah kamu nggak harus bayar full dan itu dibantu oleh alumni gitu kan. Cuman sejauh itu atau ada sesuatu yang kamu tahu lebih jelas bahwa mengenai IKASKA atau bagaimana itu yang saya secara organisasi maksud saya, apakah ada satu pengetahuan yang jelas tentang bagaimana IKASKA bekerja atau bagaimana? Itu sebenarnya belum terlalu dalam sih, belum tahu terlalu dalam. Oke, thank you. Ya itu makanya kenapa kita mencoba akhir-akhir ini untuk lebih memblow up tentang IKASKA ini, karena IKASKA ini kan satu organisasi yang kita dirikan dari yang terdiri dari para alumni semua, alumni Sekolah Kristen Anugerah semua gitu. Nah, memang saat ini kita berfokus pada 3 hal ya yang sedang mau kita kembangkan saat ini yang menjadi misi utama IKASKA saat ini, yaitu pertama tetap kepada bagaimana memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu yang sekolah di Sekolah Kristen Anugerah. Yang kedua, kita mencoba melangkah lebih jauh mulai beberapa tahun yang lalu dengan mencoba memberikan apresiasi kepada guru dalam bentuk setiap tahun kita memberikan tambahan 1 bulan gaji lah untuk guru berupa ya maksudnya dalam bentuk apresiasi seperti itu. Nah yang ketiga yang kita mau lakukan saat ini adalah mencoba membantu ke Sekolah Kristen Anugerah dalam bentuk donasi finansial yang nantinya oleh Sekolah Kristen Anugerah bisa dipakai untuk membantu operasionalnya. Kenapa kita melakukan itu? Seperti tadi saya ceritakan, karena pertimbangannya selama beberapa tahun terakhir ini dengan perkembangan kompetisi yang ketat di sekolah-sekolah swasta dan problem yang kita hadapi di sekolah kita ini, untuk bisa bertahan pun sudah merupakan satu perjuangan yang berat. Ya. Nah, cuman kita tetap berjuang, kita mencoba berusaha meningkatkan, karena masalah problemnya sekarang begini, yang banyak masuk di Sekolah Kristen Anugerah, kebanyakan justru dari orang-orang dari latar belakang keluarga yang kurang begitu mampu. Ya, saya nggak tahu persentasenya, tapi cukup banyak, gitu kan. Sehingga kita nggak leluasa untuk menaikkan uang sekolah dan lain-lain. Nah, karena dengan biaya operasional yang tetap harus berjalan, sedangkan pemasukan kita naik dari jumlah siswa yang diterima juga nggak terlalu banyak, dan uang sekolah yang juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat, menjadikan perjuangannya menjadi sedemikian berat. Makanya kita berharap nanti ke depan IKASKA bisa juga mensupport ke sana.
Tapi kan ini nggak akan bisa terus-menerus kita lakukan, makanya kita mencoba, tadi Pak Rusdi sudah ceritakan bahwa kita akan melakukan perbaikan di sekolahnya sendiri supaya nanti sekolahnya ke depan juga bisa lebih mandiri, begitu ya Pak ya, Pak Rusdi ya. Ya, betul. Nah, sedangkan IKSK, kalau nanti misalkan dalam proses kita berjalan kita bisa mengajak lebih banyak para alumni untuk yang tertarik untuk bagaimana ikut membantu mengembangkan sekolah kita, ya kita akan mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini gitu. Masih banyak sebetulnya yang cita-cita yang mau kita ingin lakukan melalui IKSK gitu. Tapi saat ini kalau kita bisa menjalankan 3 tujuan utama yang sudah kita tetapkan itu saja sudah cukup bagus. Di tahun kemarin 2019 ya kita bersyukur bahwa ternyata dengan satu angka target yang kita tetapkan untuk mengejar 3 tujuan tersebut melalui donasi teman-teman alumni sudah bisa tercapai di 2019. Nah, di 2020 ini masih berjalan. Ya, kita nggak tahu karena tahun ini kebetulan tahun yang berat juga. Apakah kita bisa mencapai target donasi yang kita harapkan, kita belum tahu. Tapi ya sampai dengan perkembangan kemarin di bulan ini, ya masih ada sedikit kekurangan. Tapi mudah-mudahan kita berharap ya Tuhan akan genapi pada waktunya nanti gitu ya. Nah, itu sedikit cerita tentang IKSK. Memang mungkin selama ini belum banyak juga alumni yang tahu. Makanya kenapa mulai tahun kemarin sebetulnya kami dari IKSK mencoba lebih aktif ya dengan cara setiap lulusan pada tahun kelulusan alumni yang pada tahun berjalan sebelum mereka meninggalkan sekolah, IKSK mencoba masuk memberikan satu informasi tentang IKSK. Jadi kita harap lulusan-lulusan yang ke depan nanti yang begitu lulus tahu bahwa di sekolah kita ini ada loh ikatan alumni, dan bahkan ikatan alumni kita termasuk sangat solid karena walaupun sekolah kita kecil ya, tapi dukungan yang diberikan terhadap sekolah ini dari alumni itu luar biasa gitu. Kita bisa terkumpul dana sampai ratusan juta. Bayangkan untuk sekolah sekecil ini gitu ya. Jadi saya pikir itu suatu prestasi yang cukup membanggakan lah. Nah, ke depan kita punya beberapa cita-cita ya. Saya yang mungkin bisa saya sampaikan sedikit di sini. Kita mengharapkan lebih banyak alumni terlibat, terlibat untuk bisa membantu lebih banyak orang-orang yang kurang mampu, yang soalnya gini, pilihan kita ini agak sulit nih sekolah ini. Kita memilih untuk cenderung mengarah ke bisnis, sehingga kita harus membuat sekolah kita sedemikian favorit, tapi otomatis kan nanti pada satu titik yang tidak mampu tidak akan bisa masuk gitu loh, karena untuk bisa mencapai itu kita butuh segala macamnya harus mahal dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, ya kasihan juga orang-orang yang nggak mampu selama ini menggantungkan harapannya ke anugerah, terus harus lari kemana lagi gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa kita berharap di IKSK nantinya, kalau alumninya kuat, alumninya bisa terus mensupport ke sekolah, nah di sekolah juga tetap bisa menjalankan fungsinya untuk membantu orang-orang yang nggak mampu. Itu yang kita harapkan dari IKSK seperti ke depan. Nah, cuman memang selama ini karena mungkin kurang populer, kita berharap nanti ke depan lebih banyak alumni-alumni yang pengen tahu tentang IKSK dan pengen bergabung dalam gerakan kita ya, dengan harapan kita pengen nunjukin loh bahwa orang-orang yang terbantu dari IKSK ini atau dari gerakan para donatur ini ternyata banyak loh yang berhasil ya. Contohnya Danang misalkan ya, salah satunya kalau boleh. Ini kan Danang termasuk orang yang menerima support selama bersekolah di sekolah anugerah kan. Nah, ternyata bisa goal tuh tembus ke perguruan tinggi negeri ya. Kita belum tahu habis ini nanti ke depan seperti apa. Tapi paling tidak apa yang Danang berhasil capai sekarang menurut saya itu cukup membanggakan gitu, bahwa dari sekolah sekecil kita gitu kan anugerah yang mungkin nanya ke 1.000 orang belum tentu 10 ada yang tahu gitu tentang sekolah ini gitu ya. Tapi lulusannya bisa ke Unair loh gitu, Universitas Erlangga gitu kan. Nah, saya pun dulu sama seperti kamu, jalur saya lulus tahun 82 dari Anugerah, masuk di Negeri 1 Budi Utomo. Habis itu
masuk ke Unpad Pajajaran. Jadi ya nggak malu-maluin lah gitu. Belum lagi kalau kita cerita dari banyak alumni-alumni kita yang ada sekarang ini yang tersebar ke berbagai macam penjuru dunia ya. Bukannya teman alumni kita tuh ada mulai dari Amerika, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapura, sebutin negara-negara tuh banyak sekali ya yang artinya cukup berhasil ya kalau menurut saya. Nah, harapan kita mudah-mudahan sekolah ini tetap bisa kita pertahankan dan bisa menjalankan fungsinya untuk memberikan pengabdian kepada ini. Oke, nah mungkin karena Danang saat ini juga belum tahu terlalu banyak ya, saya harapkan nanti coba bergabung di inian kita di medsos kita punya medsos di Facebook maupun di Instagram. Kalau enggak, silakan bergabung. Kamu punya grup WA angkatan? Angkatan kamu ada buat grup WA grup? Tidak Oh solid. enggak solid. Oke. Ya kebetulan kita ada tiap-tiap angkatan selama ini ada wakilnya di inian kita punya WA grup angkatan yang terkait dengan sekolah anugerah dan biasanya itu tiap angkatan terwakili oleh 1 atau 2 orang. Nah, saya nggak tahu kalau di angkatan Danang. Ya mudah-mudahan ke depan yang penting kita tetap terkonek Danang. Dan ya kalau misalkan kamu bisa membantu juga ya lebih bagus lagi. Tapi paling tidak saya sempat membaca itu di inian kamu gitu kan di testimoni kamu yang kamu buat itu kamu sempat punya aktivitas apa sosial yang kamu lakukan, apa aja yang sempat kamu lakukan waktu itu? Pelayanan sosial ya. Iya. Jadi kan di sini kan ada UKM-nya, unit kerohanian mahasiswa bagian Islam. Saya masuk tahun lalu itu saya masuk ke divisi departemen pelayanan sosial. Di situ kita lebih buat aktivitas keluar. Salah satunya itu mungkin program mengajar di 3 tempat yang berbeda. Dan di salah satu tempat ini, bagian tempat yang saya ajar ini tempatnya itu lebih parah dibandingkan 2 sisanya ini, dan kondisinya itu yang saya pikir mungkin cuma masalah ekonomi atau apa, ternyata lebih kompleks. Bahkan masalah kayak diberi hadiah dari kakak-kakaknya juga sampai dimarahi, sampai dipukulin. Ini dapat dari mana gitu. Itu juga saya ngerasa sebenarnya saya udah concern ke pendidikan itu dari SMA. Dan dari situ juga saya mungkin dimulai berpikir bukan ke gimana kurikulum yang baik, tapi lebih ke arah gimana caranya mereka dapat perlakuan yang baik juga, supaya mereka tuh suka dengan pendidikan juga. Karena menurut saya masih belum semuanya itu bisa nerima pendidikan tuh baik. Oke. Itu kenapa ya kira-kira kalau boleh tahu kok sampai tertarik gitu, tergerak gitu untuk masuk ke pendidikan, Danang? Apa latar belakang iniannya? Waktu SMA itu guru sering nggak masuk di semester awal-awal karena pelatihan buat kurikulum 13. Waktu itu kan masih baru. Nah, kurikulum 13 ini menurut saya waktu itu kondisinya masih karena uji coba juga. Mungkin saya angkatan kedua yang kena uji coba di kurikulum 13. Dan itu menurut saya kayak nggak jelas gitu. Dan apalagi sekolah dipegang sama Muhajir Effendi. Saya sebenarnya namanya, karena saya juga nggak suka. Apa ya, itu justru nggak bikin pendidikan itu semakin baik seperti yang lain kita. Karena waktu itu di mata kuliah teknik penulisan ilmiah saya ambil topik pendidikan. Saya ambil survei ya secara umum di dunia global. Indonesia dalam survei PISA aja itu cuma peringkat 2 atau 4 terbawah dibandingkan negara lain. Oke lah, mungkin secara akademik atau fisika atau kimia atau matematika itu mungkin bisa kita menang, tapi untuk daya baca kita, minat baca kita itu yang sebenarnya harus diterapkan. Kecewanya gitu sih, banyak yang nggak suka baca. Oke, good. Itu seleranya apa, kebetulan tuh minat kamu sama tuh sama saya tuh, nanti kita bisa bikin geng tuh. Saya salah satu alasan saya terlibat di IKASTA karena saya sangat tertarik dalam bidang pendidikan, karena saya merasa betul sama seperti pemikiran kamu, karena saya melihat kenyataan yang ada bahwa pendidikan di negara ini rasanya sedemikian terbelakang gitu kan. Ya, dan Pak Rusdi pun sama. Pak Rusdi pun orang yang berduit, makanya kenapa dia nggak digaji pun masuk dia ke pengurus. Karena kita orang-orang yang benar-benar punya passion untuk bagaimana mencoba membantu memperbaiki pendidikan. Kita harapkan nanti ke depan ya pendidikan itu bisa melahirkan orang-orang yang lebih baiknya.
saya bangga dengan kamu kalau kamu cerita seperti ini. Saya nggak tahu apakah itu pengaruh kamu pada waktu di SMA atau pada waktu kamu sudah setelah kamu kuliah, tapi bahwa kamu care terhadap bidang pendidikan ini itu menunjukkan bahwa kamu punya satu apa ya kita bilang ya satu empati yang baik gitu loh. Ya itu satu attitude yang tadi kamu bilang yang tumbuh yang nggak sembarang orang gitu, walaupun orang itu pinter walaupun orang dari status sosial mungkin berlebihan segala macam, tapi belum tentu orang care terhadap hal-hal semacam ini kan. Padahal itu yang sebetulnya yang penting kita perbaiki ke depan. Kalau anak-anak dari generasi kita nggak diperbaiki, bagaimana ya negara ini bisa maju kan begitu ya Dan ya. Oke oke, menarik dan menarik. Silakan Pak Rusti kalau ada yang lain. Saya sedikit ya. Itu muncul dari kapan tuh Danang? Kamu udah punya ketertarikan pendidikan, ingin membantu orang gitu. Itu muncul sejak kapan gitu? Kalau bisa dibilang topiknya itu kan mengarah kedua, ke pendidikan sama ke ekonomi. Untuk pendidikan itu sebenarnya dari SMA sendiri. Dan setiap kali saya ditanya sama Pak Paulus kan, kepala sekolah SD kan, kamu gimana masih mau jadi Mendikbud? Gitu. Nanti bilang masih, gitu kan. Ya, awal sekarang ini ekonominya ternyata lebih bermasalah. Dan menurut yang dari buku yang saya baca, kalau nggak salah itu di masa klasik Cina dulu itu, para pemimpin yang bagus itu mereka bikin rakyatnya tuh makmur dulu, baru pendidikannya bisa maju. Jadi ternyata untuk orang-orang yang masalah nggak dapat makan ini lebih penting utamanya dibandingkan yang masalah pendidikan. Dan itu juga concern saya sih. Jadi kalau bisa sih di dua sub itu yang saya pengen masukin. Oh, pendidikan, ekonomi saling berkait gitu ya. Kalau orang miskin, dia cari makan dulu, pendidikan mungkin nggak terlalu diperhatikan begitu ya maksudnya kamu ya? Benar. Ya. Tetapi sebaliknya tanpa pendidikan yang baik, ya orang ekonomi nggak bisa naik ya. Iya, dan untuk orang-orang yang sebenarnya udah dapat pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab mereka. Jadi kayak ya pasti kan orang yang nggak punya dikasih duit sama beasiswa pasti milih duitnya kan buat makan pertama, baru ini beasiswa itu belakangan. Jadi begitu. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, ini tadi yang tuh ada cerita tentang IKASKA gitu ya. Ada saya tambahkan sedikit ya. Sebetulnya IKASKA ini juga ada beberapa yang kita lihat bisa banget kita kembangkan sejalan dengan ide kamu tuh Danang ya, yaitu ekonomi. Ya, ekonomi. Sebenarnya kita udah pernah bincang-bincang juga ya, yaitu kita ini yang sudah lama di dunia kerja sebetulnya kita bisa membagikan pengalaman kerja kita gitu lah ya, membimbing adik-adik kita agar mereka secara ekonomi bisa baik gitu ya. Nah, tetapi kita nggak stop sampai di situ ya. IKASKA sama Sekolah Anugerah ini sebetulnya ketika kita rancang itu, memikirkan itu ada satu hal, kebetulan saya termasuk salah satu yang merancang embrionya IKASKA gitu ya. Nah, kalau di Sekolah Anugerah itu visi itu kita ada ini kan, mendidik siswa menjadi manusia yang dewasa, mandiri, bermasyarakat dan berkerohanian yang sehat. Ya. Nah, dewasa itu kita bicara lebih kepada karakter. Sebetulnya karakter yang tadi kamu itu. Makanya karakter itu penting. Ya. Manusia yang dewasa itu manusia mandiri, manusia yang bisa bertanggung jawab gitu loh. Nah, yang mandiri itu lebih ke aspek ekonomi sebetulnya. Nah, akademik itu kenapa sekolah itu kita harus perhatikan untuk siap menghadapi tantangan zaman, ya perubahan itu, karena kita ingin siswa kita mandiri secara finansial. Ya, jadi perubahan-perubahan zaman ini Sekolah Anugerah harus ikutin dan kalau bisa berjalan di depan, bukan berjalan di belakang mengejar gitu, tetapi kita berjalan di depan seiring dengan perubahan zaman. Nah, ini yang sedang kita lakukan di Sekolah Anugerah ini. Ya, mungkin kalau ada waktu nanti saya cerita sedikit ya. Nah, bermasyarakat. Ya, nah, kita ingin tuh, makanya saya bilang Danang ini salah satu profil yang kita banggakan ya, profil alumni Anugerah ya. Jadi orang yang hidupnya ini berguna bagi masyarakat, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang sering saya gaungkan ya. Nggak ada gunanya kalau kita maju cuma diri kita sendiri dan nggak berguna untuk orang lain. Nah, kerohanian yang sehat itu lebih kepada apa yang kita
akui sebagai iman kita itu ada dampaknya nggak sama keseharian kita gitu loh. Ya, jadi nggak sampai ke ini. Nah, di IKASKA itu tuh sebetulnya ada tulisan di situ juga gitu loh. Ya, IKASKA ini harus berguna bagi masyarakat. Ya, nah di situ kalau IKASKA nggak bicara lagi tentang akademik, karena bukannya porsinya lagi gitu ya. Tapi IKASKA tuh ada kemasyarakatan, dari kerohanian. Nah, itu jadi ini satu bidang besar yang sekolah IKASKA bisa lakukan. Jadi waktu dirancang ini kita juga memikirkan IKASKA ini nggak hanya untuk membantu anak siswa, ya, tetapi alumni nanti kita juga pengen mereka maju secara finansial, lalu berguna untuk masyarakat. Ya, nah ini sebetulnya Danang jadi penerusnya kita nih ya, Tok ya. Ya, jadi kita bekali dulu ya. Itu ya. Jadi IKASKA tuh luas sekali. Ya, udah kita siapin wadahnya tuh luas sekali ya. Ya. Nah, untuk sekolah anugerah yang ini saya titip sponsor nih ya, titip sponsor di video ini. Apa yang sekolah anugerah ingin lakukan dan saya yakin sekolah anugerah akan maju, yaitu dunia masa depan 20 tahun lagi dengan perkembangan robotik dan segala macam itu ya, pekerjaan itu lebih sangat menekankan kepada kreativitas ya, orang yang sangat kreatif, orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain ya, kolaboratif, orang yang bisa menceritakan, menjual, isi pikirannya kepada orang lain, komunikatif ya, dan kritis. Nah, ini 4 poin yang kita belajar dari para ahli menjadi poin penting untuk kebutuhan di masa depan. Nah, ini sekolah anugerah mengejar ke sana. Ya, makanya saya cerita ke beberapa orang, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan sekolah anugerah akan tampil beda. Karena kenapa? Kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan gitu loh. Ya, apa yang harus kita lakukan sudah ada. Nah, jadi beberapa tahun ke depan, saya sih percaya nilai jual sekolah anugerah akan tinggi. Ya, akan tinggi. Nah, sambil kita menjaga, memaintain basis yang kita sudah punya, yang seperti Danang rasakan, pembentukan karakter atau attitude. Ya, nah, kita udah bagus kan? Betul Danang ya? Bagus ya. Nah, ini kita akan maintain. Ya, tetapi hal yang akademik kita kejar. Nah, ini kita sekolah ini akan sekolah yang bisa menjual menjadi satu alternatif juga. Ya, saya tahu sekolah nanti akan diferensiasi ya. Sekolah akan menekankan, sekolah ini mungkin menekankan ke sisi ini, sekolah ini menekankan ke ini. Nah, kita sekolah anugerah ini kita akan coba lebih balance, nggak terlalu memaksa di akademik, ya. Karena kita percaya tadi seperti Danang katakan, kalau dia punya hati, punya minat, nanti dia bisa kejar sendiri. Ya, betul Danang ya? Yeah. Ya, jadi kita esensialnya aja, nanti waktu dia lebih dewasa, dia mau jadi apa, yang penting otaknya sudah dari kecil dilatih untuk bersifat kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Nah, saya percaya sekolah anugerah ke depan akan jauh lebih baik ya. Nah, tetapi apakah tetap anak-anak akan kita bantu, meskipun sekolah anugerah bisa itu? Iya. Kenapa saya ingin ini seperti satu wadah ya untuk alumni. Saya percaya satu saat Dana akan sukses ya, akan sukses ya secara pekerjaan, secara karir. Saya percaya akan sukses dengan semangat Dana ini. Nah, Dana punya wadah yang Dana bisa percaya untuk menyalurkan sebagian rezekinya Dana untuk membantu anak-anak ya. Nah, seperti tadi Dana katakan, ekonomi sama pendidikan itu kan saling berkait ya. Kalau mau pendidikan yang baik di sekolah yang baik pasti mahal banget ya. Nah, bagaimana kita menurunkan biaya itu, yaitu dengan bantuan dari donatur ya. Nah, saya pikir ini kita justru akan meningkatkan. Kalau kita alumni kita semakin banyak yang bisa turun tangan, bekerja berjejaring, turun tangan bantu anugerah. Selama ini kita kan sekitar 20-30% anak kita bantu. Mungkin kita tingkatkan ke 50%. Ya, anak kita bantu. Kenapa? Supaya kita semakin banyak orang yang bisa kita angkat, ya. Mereka punya ke berbagai aspeknya mereka gitu ya. Sehingga di masa depan mereka juga bisa naik kelas gitu loh. Nah, ini sebetulnya anugerah yang kita sedang tuju ke sana gitu loh. Ya, makanya saya sangat optimis ya, anugerah akan tampil beda beberapa tahun ke depan, karena yaitu kita sudah tahu masalahnya apa dan kita sedang going ke sana gitu loh. Kalau saya satu hal, Danang,
saya minta masukan aja. Kan tadi saya sudah jelaskan sedikit, walaupun kamu nggak tahu terlalu banyak tentang IKSK, bahwa kita saat ini kan berfokus lebih ke arah mensupport segala macam yang berkaitan dengan sekolah anugerah. Baik itu dalam bentuk beasiswa, baik itu dalam bentuk penghargaan terhadap guru, maupun membantu dari sisi keperluan finansial sekolah. Nah, itu 3 peran yang saat ini kita lakukan. Nah, menurut kamu ada hal lain nggak yang sebaiknya kita lakukan dalam ikatan alumni kita ini, yang mungkin ke depan bisa kita pakai untuk mengembangkan IKSK lebih jauh lagi? Mungkin sisi kekeluargaan sih, karena menurut saya juga mungkin secara alumni itu ikatannya berbeda daripada ikatan keluarga juga. Jadi untuk anak-anak ini belum merasakan kalau mereka juga punya keluarga di tempat yang lain, dan mungkin perasaan itu yang belum dirasakan semuanya juga. Jadi makanya menurut saya kalau bisa setiap angkatan itu auto di IKSK, karena mereka juga merasakan solid di angkatannya, terus mereka juga solid untuk koordinasi sama alumni-alumni sebelumnya. Mungkin seperti itu, jadi gak ngerasa sekedar alumni aja, atau mungkin berjarak, apalagi yang angkatannya jauh. Oke. Kalau perlu kita bikin ini ya, kayak semacam iklan lowongan kerja gitu antar alumni gitu. Makanya saya pikir ini kalau seperti yang kita dulu rencanakan gitu ya, kita punya satu wadah untuk embrio bisnis ya. Itu sebetulnya kan lebih apa namanya ya, sesuai dengan kebutuhan kan, ya. Jadi di situ juga mungkin kayak kantor adik-adik ini kapan-kapan bisa datang gitu loh, mereka datang gitu ya, sharing bisnis atau apa gitu. Jadi secara alamiah tuh kita lebih kenal gitu kan, lebih kenal satu dengan yang lain gitu ya. Kalau nggak ada wadah ini, kita ketemu satu kali, Dana ketemu sama kita, ketemu bapak gitu ya, bukan ketemu teman. Ketemu bapak jadi ngomong apa? Aduh. Oke, ya jadi akan bapak-bapak doang nih. Anak-anaknya gak ada yang perhatiin. Oke, dari saya cukup sekian. Oke. Saya juga cukup, thank you. Pak Kim ada mau ngomong? Ya, cukup. Cukup ya. Bu Lydia ada? Bu Lydia nih, ngumpet aja nih Bu Lydia nih. Pak Kim pusing nanti cut. Editnya pusing. Oke, Dana ada kata penutup untuk sampaikan untuk ke teman-teman alumni. Oh, saya mau tanya, angkatan kamu nggak itu Angkatan kamu ada grup WhatsApp? Nggak Sebenarnya aktif. ada grup di Line, tapi udah nggak aktif semua, karena Line kan biasanya udah ditinggalin, dan nomor baru mereka juga udah ganti-ganti. Jadi mungkin cuma sekedar teman follow di Instagram aja. Oh, kalau kamu kumpulin teman-teman kamu bisa nggak di WhatsApp grup itu? Mungkin saya chat personal sih. Coba ya, kamu ya sebisa-bisanya ya. Kamu waktu lulus SMP ada berapa orang? 26 kalau nggak salah. Coba sebisa-bisanya lah ya. Iya. Ya, yang sebisa-bisa berarti nggak apa-apa, cuma bisa kumpul 15, 20, nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti saya kan di angkatan kamu, mestinya udah ada angkatan kamu tuh perwakilan di IKAS. Kita punya WhatsApp grup ya, namanya IKASK Oke. Duta alumni. Nah, itu cuma memang ada angkatan tertentu yang nggak aktif ya, nggak solid gitu ya. Jadi ada angkatan yang solid, ada angkatan yang nggak solid gitu. Memang begitu. Ya. Oke. Cukup ya? Bukan kan? Oke. Ya. Tadi Danang ada mau katakan sesuatu? Ada pesan lagi? Last statement? Mungkin buat teman-teman alumni yang mungkin di bawah saya angkatannya, atau adik-adik yang masih sekolah juga, terus berani bermimpi, karena mimpi kita tidak ditentukan dunia, tapi justru mimpi kita yang bisa mengubah dunia. Dan yang penting yang kedua itu baca, karena dengan membaca itu kita bisa merangkum pengetahuan yang dikumpulkan oleh penulis. Jadi kayak kita baca biografinya B.J. Habibie, kita secara nggak langsung udah baca pengalaman dia selama 70 tahun. Jadi kita bisa mangkas peluang gagal kita di masa depan. Itu aja. Kuncinya literasi ya, pengetahuan, baca gitu ya.
Dan yang sorry saya gatel, saya nambahin sedikit dari ininya kamu, dari komen kamu, statement kamu ini sesuatu yang sangat-sangat menarik gitu kan. Betul bahwa membaca itu kita sebetulnya bayangkan orang untuk mengarang satu buku itu butuh pengalaman puluhan tahun, bahkan sekian puluh tahun untuk mendapatkan satu ilmunya dia yang dia bagikan melalui buku kan. Jadi itu melalui perenungan yang sangat mendalam, apalagi biasanya itu dari orang-orang yang pintar kalau dia bisa menulis buku gitu kan. Nah, kalau itu bisa kita dapat hanya dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu, itu bayangkan berapa banyak waktu kita singkat untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu sangat benar sekali. Nah, cuman problemnya sekarang adalah bahwa buku sudah menjadi agak kadang-kadang karena kita tidak dibiasakan siswa kita untuk rajin membaca, jadi membaca itu sesuatu perjuangan yang sulit. Nah, tapi tetap kita beruntung karena di zaman sekarang ini kita punya teknologi yang namanya YouTube. Ya, bayangkan dengan YouTube, kalau kamu mau mencari apapun, saya sekarang terakhir ini kayak semacam orang yang hampir setiap hari saya nonton YouTube. Tapi yang saya tonton itu adalah ilmu-ilmu yang saya tonton adalah sesuatu yang bermanfaat, yang untuk berproses mencari ilmu gitu, baik dalam bidang sosial, bidang teknologi, bidang masa depan gitu kan, ataupun bidang spiritual, segala macam bisa kita temukan. Jadi selain membaca, saya sarankan mungkin bisa cek video-video di YouTube mengenai passion ataupun mengenai minat apapun yang diminati, itu sangat-sangat membantu. Ya itu aja dari saya, makasih. Oke. Oke, rekamannya sementara cukup ya, Pak Kim. Mungkin kita ada diskusi sebentar, sudah rekamannya selesai.